Insiden dipatuk ular king cobra yang menimpa pedangdut Eneng Irmawati alias Irma Bule terus jadi pemberitaan media. Setelah minggu malam lalu ritual tahlil 7 hari dihelat keluarga di Karawang penuh kedukaan, di sisi lain terkuak fakta mengejutkan jika kekebalan tubuh almarhumah rupanya jadi sorotan media internasional. Katanya bawa di rumah sakit jam 10:30, berarti 10:30, 10:30, 2 jam. Berarti termasuknya Irma daya tahan tubuhnya hebat. Aku aja 25 menit, ini udah segede jempol kaki, mata ini udah keliengan, udah jantung udah sesek, udah kayak gimana. Yang pasti sedih, turut prihatin atas kejadiannya Irma Bule ya. Yang Bang Billy tahu ya, dia kan kalau setiap perform dimanapun berada selalu bawa ular. Dan kejadian kayak ini ya turut prihatin. Bukan hanya tubuhnya yang super karena sempat mampu bertahan 2 jam dari racun sengatan kobra. Nasib dan perjuangan Irma menjadi seniman dangdut jalanan juga sisakan keprihatinan yang mendalam. Berprofesi sebagai pendangdut jalanan sejak masih duduk di bangku SMP, rupanya tak cukup membuat almarhumah populer, apalagi berlimpah harta. Kabarnya sejak 6 bulan menggunakan media ular sebagai daya tarik untuk penyawer panggung, Irma toh hanya bisa mengantongi honor sekitar 300.000 saja per sekali tampil berjam-jam lewat aksi tarian ular berbahaya itu. Pak, biasanya sekali manggung, kayak Mas sendiri dibayar berapa Pak? Kadang-kadang 300, mahal itunya jauh ya. Meski dengan bayaran kecil, almarhumah Irma rela menekuni profesi tersebut. Lantas benarkah Irma nekat menari ular karena kebutuhan ekonomi? Iya, malahan kan ada yang di media, ini kan bilangnya kan untuk menghidupi suami dan anak-anak. Nah, saya juga merasa tersinggung gitu. Saya bukan pengangguran, saya juga kerja. Tidak terlalu jadi tulang punggung karena sepengetahuan saya suaminya juga kerja. Kasian banget. Aku udah lihat sih itu, kasian banget. Maksudnya dia kan cari duit juga ya, dan mungkin mau eksperimen tapi ya jadi malah kecelakaan. Beda mungkin gitu kan. Ya. Ironi almarhumah Irma Bule jelas kontras dengan sisi hidup pendangdut lainnya yang sekali manggung off-air bisa mengantongi honor puluhan juta, mulai 30 juta hingga 75 juta. Sebut saja pendangdut Zaskia Gotik, si Eneng yang datang dari keluarga tidak mampu di Cikarang ini. Sejak popularitasnya melambung, kabarnya kini bandrol manggungnya cukup fantastis, mulai dari 20 juta hingga 65 jutaan. Tak heran jika hasil keringatnya kini mengkristal menjadi rumah mewah plus kontrakan berjejer hingga tunggangan mewah yang biasa ia gunakan. Bahkan ayahnya Sosi yang berprofesi tukang ojek kini pensiun berubah jadi juragan kontrakan. Mau tunjukin kontrakan Neng dalamnya seperti apa, ruangannya seperti apa, karena cuma 3 petak aja simpel ya. Kontrakan Neng dalamnya ini yang pertama ini ruang ruang TV ini ruang tamu. Ya, ini ruang tamu di depan. Masih kosong ya? Masih kosong. Kalau udah ada isinya takutnya orang yang lagi pada mandi ngintip lagi yang ada. Ruangan kedua. Ini ruangan apa nih? Ini kamar. Semuanya 700 per bulan. Murah kalau di kampung masih ya bisa mahal sih, tapi kalau di Jakarta murah. Itu udah ada yang di bawah sebelah sana 3 sudah ada yang isi, di bawah 2 sudah isi, di atas aja yang pada belum isi, di atas 10 yang sudah jadi. 2 lantai aja. Sejak jadi juragan kontrakan, rupanya diam-diam juga diikuti pendangdut Yulia Rahmawati alias Julia Perez. Jupe juga mendirikan kontrakan hingga 60 pintu. 60 ya, 60. Ya kayak hotel gitulah kita buatnya. Kayak losmen, ke hotel-hotel gitu. Mahasiswa biasanya di situ kan deket banget sama ini kan. Deket banget sama kampus kan. Tapi ya kita pilih-pilih sih yang masuk, nggak sembarangan. Jupe dan Gotik adalah cerminan sukses pendangdut yang beruntung masih bertahan di hutan belantara industri hiburan yang ganas melindas popularitas. Sementara almarhum Irma Bule adalah cerminan ironi dari pahit getirnya panggung dangdut kampung. Aku sedih banget dan di kesempatan ini kalau boleh aku mau menyampaikan duka cita, bela sungkawa yang sedalam-dalamnya rasa duka cita aku untuk almarhumah dan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan.
Sangat tidak disangka ya, almarhumah Irma Bule ini selain bisa bertahan hingga 2 jam dari racun gigitan ular king cobra, ternyata pekerjaan yang almarhumah lakukan gak sebanding dengan bayaran yang ia terima. Nah loh, udah performance pakai ular, king cobra juga, terus bayarannya juga dikit nominalnya. Kan aduh please dong ya, tolong deh. Terus udah gitu nih, mau tahu nggak DJ-nya? Dia kenapa dia melakukan itu? Karena ya itu harus membiayai kebutuhan anak juga. Tuh, kasihan ya banget. DJ. Kita nih ya sebenarnya masih beruntung jauh. Alhamdulillah. Bener. Tapi kalau DJ performa masih enak ya. Pakai gini spinning apa nih namanya nih? Si DJ. Iya, pokoknya inian lah gitu, nggak pakai ular ya kan? Masih untung lah. Oke deh, selanjutnya ada keseruan dari Eza Yayang dan kawan-kawan di lokasi syuting berkaitan dengan Hari Bekal Nasional. Wah, hari ini Hari Bekal Nasional. Tadi aku juga bawa bekal. Aku bawa bekal makanan buatan mama aku. Mau tahu seperti apa keseruannya mereka? Nanti ya sesaat lagi, tetap di Obsesi. Kalau syuting kemarin bawa bekal nggak? Bakal nggak usah banyak-banyak, yang penting mah duit. Ini minumnya air putih kan ya? Ini sekali minum habis makan